Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan ke-8, yaitu dengan tema nikah. Nikah menurut bahasa adalah berkumpul atau bersetubuh, yang diambil dari bahasa Arab nakaha yankihu nikahan. Sedangkan pengertian nikah itu juga ada yang bilang jawaz atau jiwaz dalam bahasa syariahnya. Secara istilah, pengertian nikah sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha, nikah atau jiwaz adalah suatu akad perjanjian yang berimplikasi pada kebolehan beristimta atau bersenang-senang antara dua orang yang berakad dengan tuntunan yang telah ditentukan oleh syariat atau oleh syara. Muhammad Yunus, Profesor Dr. Muhammad Yunus menjelaskan perkawinan atau pernikahan dengan pengertian akad antara calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat agama. Sedangkan Abu Zahra di dalam kitabnya Ahwalu Syahsiyah memberikan pengertian bahwa nikah adalah akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga atau hubungan suami istri antara laki-laki dan wanita dengan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Adapun dasar-dasar pernikahan di dalam Islam adalah ayat Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 38, yang artinya sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Di dalam surat An-Nisa ayat 3 artinya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Di dalam surat Ar-Rum ayat 21 dijelaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Sedangkan di dalam hadis dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'at falyatajawaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sanggup untuk melakukan pernikahan, maka hendaklah dia menikah. Maka kawin itu atau menikah menghalangi pandangan dari yang dilarang oleh agama dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, hendaknya dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan tameng atau perisai baginya. Adik-adik sekalian, itu merupakan dasar-dasar pernikahan yang diambil dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya
Nah, dalil-dalil yang berkaitan dengan itu baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis banyak sekali. Namun karena keterbatasan waktu, saya persingkat hanya beberapa ayat Al-Quran dan hadis saja yang bisa kami sajikan atau kami jelaskan dalam pertemuan ini. Namun untuk lebih lengkapnya Anda bisa membaca slide yang telah disajikan. Selanjutnya, hikmah nikah. Hikmah nikah menurut Abu Hurairah, ya, dari Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, siapa yang suka pada syariatku maka hendaklah mengikuti sunnahku, dan termasuk sunnahku adalah nikah. Dan dalam Islam merupakan sunnatullah dan mengandung beberapa pahala atau hikmah bagi manusia. Nah, hikmah tersebut diantaranya ditinjau dari ilmu psikologi, sosiologi, dan kesehatan. Nah, hikmah nikah dari segi ilmu psikologi, sesungguhnya naluri seks manusia merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bila mana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia itu mengalami goncangan dan kacau secara serta menerobos jalan yang jahat. Dan kawin adalah jalan yang alami dan penyaluran hasrat biologis yang paling baik. Untuk kawin badan menjadi segar, dengan kawin badan menjadi segar, tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, dan perasaan tenang menikmati barang yang halal. Menurut Ja'far Amir, untuk mendirikan rumah tangga yang suci dan bahagia, untuk membuktikan, jadi nikah itu untuk membuktikan penghargaan terhadap wanita, agar wanita tidak dipermalukan laki-laki semaunya sendiri. Hikmah yang ketiga menurut Amir adalah menuju pemersatu paduan jiwa antara suami istri dengan penuh kasih sayang dan saling menghormati. Yang keempat, mencari ketentraman jiwa dan hati sehingga dapatlah terpelihara jiwa dan kehormatan agamanya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum yang tadi dijelaskan, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu kasih sayang, dan sesungguhnya apa yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Adik-adik sekalian, hikmah nikah ditinjau dari ilmu sosiologi, ya. Dari ilmu sosiologi diantaranya diungkapkan oleh Said Sabiq, ya, bahwa nikah adalah jalan terbaik dalam rangka memperbanyak keturunan dengan menjaga terpeliharanya nasab dan membuat anak-anak menjadi mulia serta melestarikan hidup manusia sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat 72. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki yang dari yang baik-baik. Quran surat An-Nahl ayat 72. Hukum nikah dari asalnya adalah mubah, ya, boleh mengerjakan, ya, dan tidak diwajibkan dan tidak diharamkan untuk meninggalkan pernikahan, karena mengambil dalil daripada Quran surat An-Nur ayat 32, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Di dalam surat An-Nisa tadi juga, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan dan yatim, dan bila mana kamu mengawininya, maka kawinlah wanita itu yang kamu senangi 2, 3, dan 4. Artinya bahwa hukum nikah yang tadi dijelaskan
hukum asalnya mubah. Kemudian para ulama membagi hukum nikah itu menjadi beberapa bagian, ya, karena melihat daripada ada kata perintah amar dari Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga ulama memberikan atau beristihad bahwa hukum nikah ada yang mengatakan wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib yaitu bagi orang yang sanggup untuk melakukan kawin atau nikah dan ia khawatir terhadap dirinya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, yaitu zina, maka orang yang demikian wajib melaksanakan pernikahan. Hukum wajib, ya, bagi orang yang mampu dan dia takut untuk bila dia membujang dia melakukan perbuatan zina, maka orang tersebut wajib hukumnya untuk melaksanakan pernikahan atau kawin. Yang kedua, sunnah. Sunnah orang yang disunahkan yaitu orang yang sudah mempunyai kesanggupan untuk kawin atau nikah dan sanggup memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun demikian, melaksanakan perkawinan adalah lebih baik baginya. Ini ada dalil-dalilnya. Kalau saya jelaskan ini terlalu panjang, tapi alangkah bagusnya kalau kita baca, ya. Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk kawin dan melarang membujang dengan larangan yang sangat. Dan beliau bersabda, nikahilah orang yang penuh kasih sayang dan suka beranak, karena sesungguhnya aku akan bangga dan berbesar hati terhadap umat lain di hari kiamat karena dirimu banyak keturunannya. Gitu. Itu diantaranya dalil yang merupakan kesunahan untuk melangsungkan pernikahan. Yang ketiga, hukum makruh. Makruh melakukan pernikahan adalah bagi orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin. Pada hakikatnya orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin dibolehkan untuk melakukan pernikahan, tetapi karena dikhawatirkan ia tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka dianjurkan sebaiknya ia tidak melakukan perkawinan, gitu ya. Kalau dari segi jasmaninya, ya, ia belum mampu untuk melakukan perkawinan dan mempunyai kesanggupan untuk menahan diri dari perbuatan zina, ya. Dari segi biaya ia tidak siap, sehingga kalaupun dia kawin, ya diduga kehidupan keluarganya dari segi materi akan kurang terurus. Nah, makanya dengan demikian makruh bagi orang yang semacam ini untuk melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Yang selanjutnya haram. Ya, hukum nikah haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila ia melangsungkan perkawinan, dirinya dan istrinya akan terlantar. Nah, bagi orang yang semacam ini haram hukumnya untuk melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Dia tidak mampu untuk membiayai kewajiban-kewajibannya, membina rumah tangga dan menterlantarkan keluarganya, anak dan anak-anak istrinya. Yang kelima, mubah. Yang tadi dari asal mulanya mubah. Perkawinan itu hukumnya menjadi mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk kawin, tetapi apabila tidak melakukannya dikhawatirkan dia akan berbuat zina, maka boleh-boleh saja orang yang semacam ini, ya, untuk melaksanakan pernikahan. Adapun, ya, syarat-syarat atau dan rukun nikah, yaitu dalam Islam ada diantaranya satu, di dalam menurut ulama Syafi'iyah ini, ya, yang pertama adanya suami, istri, wali nikah maksudnya, dua orang saksi. Yang selanjutnya adalah ijab kabul. Jadi rukun nikah menurut Imam Syafi'i itu satu, suami, istri, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul. Nah, ini wajib dihafal dan diketahui oleh orang-orang yang akan melangsungkan pernikahan supaya nikahnya lebih afdol,
dan tahu kewajiban-kewajibannya. Ya. Adapun syarat-syaratnya calon suami maupun calon istri, Anda bisa baca pada slide ini karena keterbatasan waktu. Ya, ini banyak sekali syarat-syarat calon suami dan calon istri. Jadi antaranya kalau seorang perempuannya itu agama Islam, calon suaminya harus beragama Islam. Sebaliknya, calon suaminya Islam, istrinya juga harus Islam. Di antaranya itu, dan syarat-syarat yang lainnya banyak sekali. Ya. Terus ada sekalian, ya syarat-syarat yang calon istri tadi sudah dijelaskan ya, tinggal baca pada slide ini. Ya. Selanjutnya adalah syarat wali nikah, itu juga ada syaratnya. Wali itu harus orang Islam, harus mukallaf, harus balik, berakal sehat, laki-laki, jadi bukan perempuan wali itu ya. Demikian pula saksi ya. Adapun syarat-syarat wali dan saksi itu bisa dibaca pada slide ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini yang terkait dengan masalah pernikahan Anda bisa memahaminya ya. Untuk selanjutnya silakan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide terakhir pada pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.